disciple transforming. Kita buka terlebih dahulu di Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 saya akan bacakan sampai yang ke-25. Roma pasal yang ke-7. Mulai dari ayat yang ke-14, ini Paulus mengatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada suatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Sejauh ini kalau Bapak Ibu bingung, kita lihat kesimpulannya di ayat berikut. Demikianlah aku dapati hukum ini. Perhatikan yang ini. Paulus mengatakan, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Lalu dia mengeluh, dia bilang, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Lalu dia jawab, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ada sekumpul hamba-hamba Tuhan dikumpulkan lalu ditanyai, kalau kalian terdampar di sebuah pulau sendirian dan kalian hanya boleh membawa satu chapter, satu pasal aja dari Alkitab. Kalian mau bawa pasal Alkitab yang mana? Alkitab begitu banyaknya, ada 66 buku dengan begitu banyak pasal, ditanyain mau bawa yang mana? 90% lebih dari para pendeta itu mengatakan mereka mau bawa Roma pasal 8. Mereka mau bawa Roma pasal 8. Roma pasal 7 itu menjelaskan apa yang salah di dalam kehidupan ini. Roma pasal 8 itu jawabannya. Jadi nanti kalau pulang bisa baca Roma pasal 7 dan 8, dipelajari agak sulit sih memang, agak sulit dimengerti. Tapi enggak apa-apa, minta tuntunan Roh Kudus atau mau ini juga melalui komentari di internet bisa lihat penjelasan orang-orang ya, hamba-hamba Tuhan di sana. Roma pasal 8, indah sekali. Tadi siang saya sampaikan saya sedikit bercerita tentang pendeta kami yang di Kanada baru saja kehilangan istrinya. Tapi selagi di hari-hari terakhir istrinya masih ada itu, mereka sepasang suami istri di rumah sakit setiap hari membaca Roma pasal 8. Itu permintaan dari istrinya. Dia bilang, baca lagi. Jadi sama pendeta saya, sama suaminya dibacakan terus Roma pasal 8. Tapi Roma pasal 7 ini yang hari ini kita bahas. Roma pasal 7 itu berbicara tentang apa yang salah dalam hidup kita. Yaitu pada dasarnya kita ini orang yang mau berbuat baik, mau berubah Bapak Ibu. Kita mau berubah. Tapi seringkali perubahan kita ini pendek, singkat. Tidak bisa bertahan lama, tidak long lasting. Sebabnya apa? Paulus menjelaskan karena di dalam pada dasarnya itu ada dosa. Makanya aku temukan ini sebuah hukum. Kalau aku mau berbuat yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kalau aku tidak mau melakukan sesuatu, pada akhirnya justru itu yang aku lakukan. Bukankah begitu?
Jadi Paulus ini menjelaskan bahwa di dalam kita itu ada dosa yang membuat kita sulit untuk berubah. Dan ini sulit sekali, dan kita kalau bicara tentang berubah ya, semua kita kalau saya tanya siapa di sini yang merasa bahwa dirinya perlu berubah, mungkin banyak yang akan angkat tangan, termasuk saya. Siapa di sini yang ingin orang lain berubah, lebih banyak lagi yang angkat tangan, betul nggak? Seringkali kalau tadi pagi jam kebaktian kedua kita bahas tentang suami istri dan ekspektasi. Seringkali kita ini tidak lebih banyak berfokus supaya bagaimana caranya pasangan saya berubah, bukan saya kan begitu. Tapi apapun itulah, kita perlu berubah, orang lain perlu berubah, tapi perubahan itu seringkali sulit dicapai. Kalaupun dicapai, sifatnya cuman sementara, lalu jatuh lagi di lubang yang sama, jatuh lagi di dosa yang sama, jatuh lagi di kondisi yang sama di mana kita ada sebelumnya. Saya nggak mau kasar lagi sama pasangan saya bertobat, datang ke sebuah retret, saya didoakan altar call maju ke depan. Lalu berapa waktu kemudian kita kasar lagi. Saya nggak mau omong kotor lagi. Emang sulit Bapak Ibu, terus terang memang sulit. Penyebabnya tadi itu, karena di dalam itu ada kuasa dosa yang terus berjuang di dalam. Celakalah aku, siapa yang akan membebaskan aku, katanya. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke sebuah kota, lalu di kota tersebut saya datang ke gereja, ya. Saya datang ke gereja. Selesai ibadah, didatangi oleh ibu gembalanya. Ibu gembalanya datang ke saya, lalu dia minta waktu untuk ngobrol sebentar, ya kita ngobrol dengan senang hati, kita ngobrol, lalu dia bilang, masih ingat nggak ada satu orang yang pernah datang ke kamu untuk ditolong, untuk counseling. Saya ingat, saya bilang iya saya ingat, tapi ya hanya ketemu sekali atau 2 kali gitu. Kalau nggak salah saya ingat ketemu sekali dengan anak itu, lalu ketemu sekali lagi dengan saudaranya dia. Beda total. Yang anak ini memiliki banyak masalah. Ya, yang saudaranya rohani sekali. Anda kalau ketemu dan berbincang-bincang Anda akan senang. Anda akan merasa bahwa bagus anak ini. Ya, keadaan rohaninya sehat, cara berpikirnya baik, semuanya baik. Bersyukur. Tapi ibu gembala itu cerita sama saya, dia bilang, sekarang satu keluarga nggak ke gereja loh. Kamu ada dengar dari mereka nggak? Saya bilang saya nggak ada dengar, tinggal beda kota. Terus dia bilang satu keluarga enggak, saya kaget. Saya tanya, apa kalau yang anak itu saya bisa mengerti. Tapi kalau orang tuanya sama saudaranya itu agak membuat saya bingung loh. Kenapa? Tadinya orang tuanya justru yang menghimbau anak itu untuk pergi ke gereja. Rajin, pelayanan. Yang saudaranya juga begitu. Tapi kenapa sekarang satu keluarga tidak pergi ke gereja lagi? Tidak mau datang lagi, di kontak pun menghindari. Terus saya tanya kenapa? Terus ya ibu gembalanya menjelaskan ya nggak tahu juga, di telepon nggak dibalas, nggak diangkat, di chat juga tidak dibalas. Itu membuat saya berpikir, kenapa saya berpikir? Karena saya sering menemui seperti ini. Dan itu saya sayangkan, saya menyayangkan, sayang ya, eman ya, eman ya, sayang ya. Kenapa kok orang berubah tapi nggak tidak permanen. Tentu saya tahu orang bisa slip, bisa jatuh, tapi ini bicara tentang perubahannya itu kembali ke jalan yang lama. Membuat saya berpikir, berapa banyak ya kalau kita itu misal menjangkau orang. Katakan laporan kemenangan, kita mendapatkan laporan kemenangan bahwa ada 400 orang dibaptis gitu. Wah, syukur puji Tuhan. Ya, lalu ada sekian ratus orang lagi lulus pembelajaran Alkitab, My Spiritual Journey dan lain-lain. Tentu kita bersyukur. Ada sekian orang lagi dijadikan leader di dalam cell group, di dalam gereja, pelayanan, semua itu kita bersuka cita. Tapi ada berapa yang bocor Bapak Ibu? 400 orang dibaptis, adakah misalnya 100 orang mundur? Membuat berpikir kan? Membuat berpikir, alangkah sayangnya kalau itu terjadi. Dan apalagi kalau itu terjadi di dalam hidup kita, dan di dalam kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Nah, ini sering terjadi. Ya, kenapa? Pertanyaannya itu kenapa?
Kalau saya mengatakan sering terjadi karena memang itu profesi saya, pekerjaan saya. Orang yang datang di ruang konseling adalah orang-orang yang mencari solusi. Mencari solusi ya, itu kata kerennya bermasalah. Tapi di sana jadi saya mendengarkan. Kenapa kok begitu sulit untuk berubah? Kenapa begitu sulit untuk untuk berhenti dari sebuah kecanduan? Relapse rate itu tinggi sekali sampai 90%. Maksudnya kalau dulu pengguna narkoba direhab, sudah baik, sudah sembuh, sudah keluar dari panti rehab, rasio rate-nya relapse kembali lagi seperti semula itu tinggi sekali di Indonesia. Memang karena kurangnya program pemantauan, tapi dalam hal lain juga kenapa sulit gitu. Saya ada satu orang dulu saya senang sekali cerita dengar kabar dia. Seorang pria ini dia tidak percaya Tuhan. Dia hidupnya sembarangan, seks bebas dan lain-lain ya. Terus beberapa kali konseling, sedikit benih kebenaran masuk di dalam dirinya. Kadang-kadang kita hanya bisa sejauh itu pada saat itu. Memberikan benih-benih firman, memberikan benih-benih kebenaran atau membagikan sedikit kehidupan di dalam Tuhan. Nah, benih itu cukup suatu hari dituai sama orang lain. Jadi entah gimana ceritanya dia itu diajak ke sebuah gereja, bukan di gereja Mawar Sharon. Dibawa ke sebuah gereja, hanya karena diajak dia bilang karena saya sungkan saya datang. Begitu dia datang, ada orang di sebelahnya itu pantang mundur. Nanya sama dia, sudah ikut komsel enggak? Sudah ikut CG enggak? Ditanyain, dia merasa risih, terganggu. Ditanyain tuh sampai diminta nomornya ya akhirnya dia berikan, terus ditanya, terus dikejar, terus sampai akhirnya dia bilang ya sudah saya ikut. Akhirnya dia ikut, singkat cerita, terima Tuhan, bertobat, terima Tuhan, dibaptis sampai dia kontak saya sampai kaget, dia bilang bisa nggak hadir di baptisan saya, bisa hadir nggak? Senang sekali, tapi waktu saya di luar kota jadi saya nggak bisa hadir, tapi saya bersuka cita, saya senang sekali. Sekian tahun lewat, saya ketemu dia pada waktu lari pagi atau naik sepeda, saya ketemu dia, terus saya tanya gimana kabarnya, dia jujur, masih mau jujur sama saya. Terus dia bilang, saya sekarang sudah nggak ke gereja lagi. Ya, saya sudah nggak ke gereja lagi. Nah, berapa banyak kejadian seperti ini? Cukup banyak Bapak Ibu, cukup banyak sayangnya. Ya, kenapa sulit untuk meninggalkan sebuah kecanduan? Yang di kasus yang tadi itu saya tahu karena dia ketarik kembali ke kebiasaan lamanya dia. Lalu kenapa sulit untuk menjadi orang yang baik? Kita mau sih jadi orang yang baik, kita mau jadi suami yang baik. Tapi akhirnya kita jatuh lagi dan jatuh lagi. Kenapa sulit untuk setia dengan pasangan kita? Kenapa sulit untuk menjadi orang Kristen yang baik? Jawabannya Bapak Ibu, secara singkat, lalu saya akan panjang lebar menjelaskan. Secara singkat adalah karena kita tidak berubah melalui Injil yang ada di dalam hati kita. Di dalam mana? Hati. Karena perubahannya bukan dari hati. Yang dirubah itu perilakunya, bukan hatinya. Padahal hati itu yang harus berubah terlebih dahulu supaya perubahannya itu terjadi dengan baik dan permanen. Tapi itu pun di dalam hati harus diubah melalui Injil. Dan saya akan jelaskan apa maksud saya. Ya, sekali lagi saya melihat begitu banyak orang ingin berubah. Untuk itu saya menghargai. Tetapi juga ada yang tidak mau. Tapi yang sedih adalah dari mereka yang ingin berubah itu, ternyata perubahannya tidak bertahan lama, lalu kembali kepada semula. Beberapa waktu lalu, saya beri satu lagi contoh tentang ini, supaya Anda ada gambaran. Beberapa waktu yang lalu yang bikin saya lebih sedih lagi, ya, saya ketemu dengan seorang teman yang tadinya kalau melayani itu berapi-api luar biasa. Tipe yang pokoknya sudah jadi pemimpin, naik terus jadi pemimpin dan dipercayai lebih dan lebih orang, lalu tipe orang yang kalau datang kemana-mana bahasanya itu nggak rohani, dan saya tahu dia maksud itu, maksudnya dia tulus, memang bukan dibuat-buat.
Saya masih ingat datang ke rumah itu pun tanya, gimana kabarmu? Ada yang bisa saya doakan enggak? Berapa waktu enggak kelihatan dia, terus kemarin ketemu di sebuah acara, duduk di sebelah saya, terus bilang sama saya begini, kapan ada waktu ngobrol yuk? Ya, kapan ada waktu ngobrol yuk? Terus dia bilang, saya belakangan ini berhenti dari pelayanan. Saya belakangan ini berhenti karena saya agak bingung dengan banyak hal. Katanya. Nah, itu saya sayangkan Bapak Ibu. Saya merasa sayang ya. Kenapa lagi ini? Kenapa tidak bisa long lasting, tidak bisa bertahan, tidak bisa sustain? Jadi, siang hari ini saya akan bahas 3 hal. Yang pertama, apa masalah kita yang terbesar? What is our biggest problem? Ya, di dalam berhubungan dengan perubahan. Lalu yang kedua, apa yang tidak bisa menyelesaikannya? Dan yang terakhir, apa yang bisa menyelesaikannya? Kita lihat satu-satu. Yang pertama, apa masalah kita yang terbesar? Seperti yang tadi sudah kita baca, masalah kita terbesar adalah ada dosa yang begitu besar tinggal di dalam diri kita. Kita harus terlebih dahulu memahami realita ini. Ini penting Bapak Ibu, kita penting sekali memahami bahwa ada dosa di dalam diri kita. Supaya kita tahu kita berhadapan dengan apa. Kita harus memahami bahwa kita itu dengan pembunuh bayaran atau serial killer. Tahu serial killer ya? Bukan orang yang bunuh sereal loh. Bukan. Serial killer, orang yang pembunuh berantai. Kita dengan serial killer itu tidak ada bedanya. Tidak ada sebetulnya. Maksudnya pada dasarnya tidak ada, karena di dalam masing-masing, baik itu pembunuh serial killer dengan saya, itu tidak ada bedanya. Karena di dalam diri kita, kita memiliki benih dosa yang sama. Bedanya hanya si serial killer itu, benih dosanya itu diairi sama diberi pupuk, akhirnya jadi. Dan kita pun punya potensi seperti itu. Puji Tuhan kalau kita dinetralkan terus di lingkungan yang baik. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan sebaliknya pergaulan yang baik pasti menghentikan perbuatan atau kebiasaan yang buruk ya. Jadi itu kita harus paham itu. Kita semua memiliki benih yang sama. Oke. Nah, mengerti hal ini akan mendorong kita dan mendorong kita untuk melakukan satu hal, yaitu pertobatan. Dari sana perubahan dimulai. Hanya dengan pertobatan, memahami bahwa kita butuh berubah karena ada sesuatu, ada dosa di dalam kita yang perlu diselesaikan. Dari sanalah terjadi pertobatan dan dari sanalah permulaan daripada perubahan, karena kita akan datang kepada Tuhan memohon belas kasihan Dia. Jadi itu permulaannya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang agak panjang. Jadi itu poin yang pertama ya, apa yang menjadi masalah kita. Nah, apa yang tidak bisa menyelesaikan problem kita ini? Yaitu kita tidak bisa menyelesaikan jika kita ini mau berubah untuk diri kita. Tidak bisa. Oke. Kita tidak bisa berubah kalau kita ini berusaha berubah untuk diri kita. Tidak bisa. Karena gini, orang itu berubah ya. Orang itu berusaha melakukan sesuatu dalam hidup itu seringkali karena antara salah satu dari 2 hal. Satu, takut. Kita berusaha berubah, itu karena satu kemungkinannya takut, yang kedua itu pride. Harga diri. Saya kasih contoh yang pride dulu. Ini dari saya dengar di khotbahnya Tim Keller, punya podcast. Dia cerita bahwa 30 sekian tahun yang lalu dia sedang menggembalakan sebuah gereja di sebuah kota. Lalu ada gereja lain lagi, gereja tetangga, itu mereka ada sebuah kejadian. Di dalam ada pelayan Tuhan suami istri, memiliki 3 orang anak, dan 3 orang, ceritanya mereka lagi di suatu tempat, begitu ini bicara 30-40 tahun yang lalu ya. Rupanya mobil zaman itu mobilnya masih manual. Lebih banyak yang manual. Dan ceritanya sepasang suami istri ini lagi di luar mobil, lagi entah di dalam gedung atau rumah.
Lalu mobil itu parkirnya agak miring Bapak Ibu. Datarannya itu agak miring. Terus 3 anak itu sedang di strap di dalam, anak kecil. Strap ya. Nah mobil itu rupanya nggak dihandrem dengan benar, nggak dimasukin di ininya, persnelengnya nggak dimasukin. Mobilnya mundur dikit, mundur, akhirnya mundur terus masuk ke danau. Dan 3-tiganya meninggal. Yang mengejutkan adalah sepasang suami istri ini dengan tegarnya imannya kepada Tuhan, seluruh community itu datang, seluruh kota itu datang mendukung mereka, kota kecil. Dan di sana mereka menunjukkan sebagai sebuah contoh, teladan. Orang yang mengikuti Tuhan dengan baik, menjaga iman, tegar, mereka masih bisa bersaksi bahwa ini semua Tuhan izinkan. Mereka bisa melalui dengan baik. Wah, menjadi suatu panutan, suatu contoh yang baik. Ya, tepuk tangan semuanya dijalani bertahun-tahun, semua orang melihat mereka. Tapi 15 tahun kemudian, sekitar 15 tahun kemudian, si suami itu pergi ke gembala dia, ke pendeta dia. Datang pergi ke pendeta dia lalu mengaku, dia bilang, saya ini nggak bisa berhenti memiliki pikiran-pikiran yang mengingini perempuan lain. Jadi dia datang kepada si pendetanya. Nah, pendetanya bilang, "Oh, nggak apa-apa. Kamu bagus, kamu datang dengan pertobatan, kami akan buatkan semacam akuntabilitas buat kamu, lalu kita akan lakukan counseling untuk menolong kamu." Ternyata nggak bisa juga. Nggak bisa berubah juga. Meskipun dia nggak pernah melakukan apa-apa, dia tidak melakukan dosa itu, hanya dia di dalam pikiran, tapi dia begitu stresnya mencari pertolongan, ditolong nggak bisa, akhirnya dia berakhir di rumah sakit jiwa, dan akhir cerita dia bunuh diri. Kok bisa begitu ya? Why? Saya jadi mikir, kenapa kok bisa ada begitu? Nggak masuk akal kan? Doesn't make sense. Kenapa ada pendeta yang maju ke depan, khotbah sama jemaat, selalu memberitahu, apalagi kalau pembicara gitu ya, misalnya diundang, datang dan menceritakan tentang bagaimana dia memelihara iman, bagaimana pernikahannya bahagia, bahkan istrinya diundang naik ke atas, romantis sekali di depan panggung. Sosial media lebih bagus lagi, ya. Sosial media lebih bagus lagi. Oh my darling, my sweetheart, you are the love of my life, and so on and so forth. Berapa tahun kemudian cerai. Sering loh itu terjadi. Kenapa itu? Karena Bapak Ibu, perubahan yang berusaha dilakukan, ya. Saya mengatakan gini bukan berarti saya mengajarkan Bapak Ibu untuk menghakimi orang, tidak ya. Cuman ini ada kemungkinan perubahan yang berusaha dilakukan itu karena pride. Karena pride. Karena saya harus memajang sebuah image bahwa kami menikah bahagia. Makanya ada yang bilang kalau orang suka pasang-pasang pasang di sosial media tentang pernikahannya, bahagia apa, itu justru tanda tanya itu, di belakang ada apa itu. Karena itu bisa jadi, tidak selalu, tapi bisa jadi sebuah upaya untuk menetralkan kekacauan yang terjadi di belakang. Gitu. Tapi yang nggak pernah ngepost apa-apa, ada kemungkinan baik-baik saja, atau nggak ada pulsa. Ya, atau nggak ada internet connection, ya wifi-nya mati di rumah, belum dibayar. Terus, nah itu karena pride bisa. Saya selalu berhati-hati. Berhati-hati, kadang kita semua jatuh di lubang yang sama. Menjadi pemimpin pelayan itu yang tantangannya besar. Karena kita pasang image gitu, kita pasang. Itu bisa karena pride. Yang begitu tidak long lasting. Itu contohnya. Yang satunya lagi ada karena takut. Banyak orang mau berubah karena takut. Iya enggak? Banyak orang berubah mau takut. Ada satu orang itu KDRT mukuli istrinya,
Istrinya datang ke saya, nunjukin saya CCTV, rekaman CCTV-nya. Itu rekaman CCTV yang sulit untuk ditonton. Kita bisa lihat istrinya ditarik kena CCTV-nya di living room, di ruang tamu, lalu istrinya dibanting, ditendang, dijambak, terus diangkat, dibanting lagi, dipukul lagi. Saya lihat itu semua. Dan terlalu sering bagi saya ngelihat begitu. Akhirnya istrinya mentegakan untuk melaporkan ke pihak yang berwenang. Singkat cerita, si suaminya masuk ke penjara berapa bulan, keluar berubah karena takut. Karena takut ngerasain penjara. Ada baiknya? Ya ada gunanya. Tapi perubahannya itu long lasting enggak? Enggak. Anda kalau punya anak, ngasih tahu anak kamu ya berubah ya, kamu nurut, kamu belajar, kamu nurut. Oke, kamu ikuti apa kata papa mama. Kalau tidak, iPad papa ambil. Ya bisa, anaknya berubah. Tapi begitu ada kesempatan iPad di tempat lain, dia nggak akan mengindahkan instruksi kita. Karena perubahannya karena takut. Atau karena pride. Itu seringkali yang orang lakukan. Oke. Dan seringkali kalau kita merasa perlu berubah, kita larinya ke satu hal namanya moral law. Hukum moral. Hukum moral itu seperti apa? Setia pada pasanganmu, cintailah tetanggamu, kasihilah tetanggamu, lakukan yang baik, murah hatilah kepada orang yang membutuhkan, hormatilah orang tuamu, itu semua baik. Menurut saya kita butuh yang namanya moral law. Kalau kita tidak punya moral law, apa yang akan terjadi dengan masyarakat? Apa yang akan terjadi dengan society ini? Betul ya? Memang itu perlu Bapak Ibu. Jadi ada baiknya, oke? Ada baiknya. Saya kasih cerita lagi, kemarin waktu saya ada sama istri saya menjenguk itu, pendeta saya di Kanada, ponakan kami itu titip piringan hitam. Somehow piringan hitam ini menemukan jalan untuk kembali lagi trending, vinyl. Jadi padahal sudah ada Spotify tapi anak-anak masih suka itu pakai jarum gitu untuk mainin piringan. Ya oke, kita carikan. Di hari terakhir kita sudah mau pulang, kita sempatkan untuk pergi nyetir ke downtown 40 menit. Susah cari parkir, saya putar-putar, istri saya kesana. Kenapa? Karena di toko yang dekat rumah itu kosong gitu. Habis piringan yang dicari. Terus dia bilang ada di toko di downtown. Kita pergi ke downtown. Di downtown harusnya ada 4, tapi dicari setengah mati nggak ada barangnya. Terus si yang jaga tokonya bilang, ya udah biasa kayak gini. Dicuri. Dicuri. Jadi banyak sekali pencurian kan, apalagi di negara barat kan pencurian di bawah berapa begitu tidak bisa dipermasalahkan. Jadi akhirnya banyak sekali terjadi pencurian. Nah, moral law, common law itu penting. Oke? Tapi kalau kita berusaha untuk berubah karena moral law, ya, itu sekali lagi akan gagal karena hukum Taurat itu justru akan arouse, akan memunculkan, menimbulkan gairah daripada sinful nature kita, alami dosa kita. Jadi hanya sekedar berubah karena hukum moral itu sebetulnya memicu kita punya sinful passion, gairahnya malah besar. Dan kalau kita berusaha begini dengan cara ini, itu akan membuatnya lebih parah. Saint Augustine itu pernah mengatakan, pernah cerita tentang bagaimana pada waktu dia kecil itu dia mencuri buah pir di toko buah. Dia curi buah pir di toko buah. Dia mencuri buah pir, tapi terakhir setelahnya dia bilang begini, saya ini juga nggak ngerti kenapa kok saya mencuri buah pir. Yang pertama, saya nggak lapar. Yang kedua, saya nggak doyan pir. Tapi kenapa kok dicuri? Kenapa kok dia mencuri? Karena dia bilang, karena saya diberitahu untuk nggak boleh mencuri. Itu loh, masih ingat si ular yang ngasih tahu
yang membohongi Hawa dan Adam ya kan? Kenapa? Manusia itu begitu sinful nature-nya. Sama Tuhan dikasih semuanya, lalu diberitahu bahwa tapi yang satu ini kamu tidak boleh ya. Itu moral law, tidak boleh. Kita terusik. Ada datang seekor, di pikiran saya datang seekor nyamuk. Perlu bertobat. Datang seekor ini ular, lalu memicu itu. Ngasih tahu bahwa kamu bisa jadi Tuhan. Ya, self-absorption. Saya. Itulah dosa. Dosa fokusnya pada saya. Akhirnya, ya itu. Padahal saya nggak kepingin makan pir dan saya nggak lapar. Tapi karena dikasih tahu jangan, jadi lebih kepingin. Gitu. Ya itulah. Kalau kita berubah karena hukum Taurat, demikian. Oke, karena pada dasarnya di dalam diri kita itu ada satu suara yang selalu bilang, tidak ada yang bisa memberitahu saya harus ngapain. Nobody tells me what to do. Ya, jadi hukum Taurat justru akan memicu itu. Karena hukum Taurat itu berfokus pada diri kita self-centered, lalu self-absorption, semua mengenai saya, semuanya berputar pada saya. Jadi meskipun seseorang bisa mentaati hukum, tetapi alasannya itu pada akhirnya untuk saya. Karena kalau saya baik, siapa tahu Tuhan akan memberkati saya. Bisa juga karena itu. Saya mau berubah karena saya mau jadi orang Kristen yang baik supaya Tuhan memberkati saya. Ya, suatu ketika saya datang, lupa saya datang ke sebuah tempat janjian sama orang, lalu saya terlambat karena ban saya kempes, bocor ya, kena paku. Waktu datang ada seorang tante di sana. Saya bilang, maaf ya, ban saya bocor nih, makanya saya terlambat. Terus tante itu bilang apa? Makanya banyak doa. Seolah-olah Tuhan di atas tuh melihat, malaikat doanya kurang, gembosin. Ya kan? Nah itu dengan kata lain, itu mengatakan bahwa berbuat baik, berubah, berdoa yang banyak, supaya bannya gak kempes. Supaya Tuhan berkati. Kadang-kadang kita berubah karena alasan-alasan seperti itu sebetulnya self-centered, karena kita berubahnya untuk kita, nggak mungkin bertahan lama Bapak Ibu. Ya, dan itu membuat kita merasa benar, apalagi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita berusaha seperti yang pria yang tadi saya bilang anaknya meninggal pun mereka menjaga imannya, mereka berusaha, bahkan belum melakukan perselingkuhan itu sudah merasa tertuduh luar biasa. Nah itu karena untuk diri sendiri, merasa bahwa saya layak, saya baik. Itu akhirnya akan membuat orang tersebut cemas dan depresi. Pasti. Kenapa? Karena kita akan bingung, am I good enough? Dari waktu ke waktu kita akan, ya terkadang kita merasa saya cukup baik, saya layak diberkati. Tapi seringkali kita jadi mikir, cukup baik enggak ya? Tadi saat teduhnya cukup lama enggak ya? Alkitab yang aku baca cukup panjang enggak? Aku layak enggak ini? Tadi doanya baik enggak? Memberkati orang enggak? Muter terus ya. Dan pada akhirnya itu bisa membuat kita marah juga. Pada waktu apa marahnya? Pada waktu sesuatu yang salah, sesuatu yang sulit terjadi dalam hidup kita. Maka kita akan marah. Orang yang kita cintai sakit, atau kita sendiri sakit, nah dengan cepat sekali kita mundur dari Tuhan. Bye-bye Tuhan. Bye-bye. Berapa sering Anda dengar, kalau saya sering, orang datang dan ngomong gini, saya salah apa? Kenapa Tuhan tidak memberi saya anak? Why? Saya sudah pelayanan, saya nggak merokok, saya tidak omong kotor, saya tidak kurang ajar sama orang, saya setia. Kenapa Tuhan tidak beri saya anak? Ternyata perubahan-perubahan yang dilakukan itu untuk diri sendiri. Jadi akhirnya muncul rasa marah. Ya, ada dua cara untuk menjadi juru selamatmu sendiri, untuk juru selamat kita sendiri. Antara kita menjadi orang yang very, very, very bad, hidup seenak sesuka-sukanya, atau menjadi sangat-sangat-sangat baik dan sangat-sangat moral. Karena pada akhirnya kita ingin berkata bahwa Tuhan, sekarang Engkau harus memberkati aku. Karena aku sudah sangat moral dan sangat baik. Jadi itulah
yang tidak bisa mengubahkan kita. Kalau sesaat mungkin bisa. Nah sekarang langsung di poin terakhir, apa yang bisa mengubahkan kita? Kalau itu tadi tidak bisa, sekarang apa yang bisa? Yang bisa adalah kalau kita berusaha berubah bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Ya, kalau kita berusaha, ya Tuhan, aku mau berubah untuk Engkau. Aku mau berubah bukan karena aku takut, karena sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roma 8 ayat 1. Itu jawabannya, ayat pertama. So now there is no more condemnation bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Thank God. Thank God. Oh, haleluya. Wow, ya kan? Luar biasa. Hanya di dalam kepercayaan kita ini yang bisa mengatakan bahwa you are evil and loved. Kita ini itu evil itu apa? Bejat, ya. Tetapi dicintai. Di kepercayaan lainnya semuanya mengatakan bahwa kamu antara bejat atau dicintai. Kalau kamu tidak bejat, baru kamu dicintai. Di sini kita bisa berkata, aku ya, di dalam diriku itu ada kuasa dosa yang selalu membuat aku jatuh dan berat sekali untuk berubah, tetapi aku ini dicintai. Dari sana mulai perubahan. Pertama tentu kita harus menyadari dulu bahwa kita evil. Ada orang-orang yang narsistik nggak bisa. Orang yang narsistik tidak bisa karena dia nggak pernah merasa dia salah. Nah, yang itu nggak bisa berubah juga. Tapi kita hanya bisa berubah kalau kita melakukannya untuk Tuhan. Charles Spurgeon Spurgeon pokoknya itu pernah cerita begini Bapak Ibu. Dia cerita ada seorang petani itu berhasil menumbuhkan wortel yang besar, indah, enak. Wortel yang paling luar biasa, si petani ini. Lalu petani ini membawa wortel yang paling besar, yang paling bagus ini, dibawa pergi ke Baginda Raja. Berhadapan dengan raja, dia mengatakan kepada si raja, dia bilang, Baginda Raja, saya telah berhasil menumbuhkan ini wortel sampai seperti ini dan sebagai bentuk daripada rasa ini ya, as a token of my appreciation, sebagai bentuk daripada rasa terima kasih saya kepada raja, saya ingin mempersembahkan wortel ini kepadamu. Maka wortel itu dipersembahkan ke raja. Sudah begitu aja, tidak minta apa-apa lagi. Karena itu bukan buat dirinya sendiri, dia buat kasihkan buat raja. Terus dia membalikan badannya, dia pamit lalu pulang. Tapi on the way out, si raja ini memanggil dia, tunggu sebentar. Terus rajanya tergerak, terus dia bilang begini, saya punya sebidang tanah di sebelah tanahmu. Baiklah saya memberikan kepadamu 5 acres. Ya, 5 acres saya berikan kepadamu supaya kamu bisa melanjutkan bercocok tanam dan berkarya. Wah, dia terkejut terus dia bilang terima kasih Baginda Raja. Terus dia pamit, dia pulang. Nah, sementara itu ada seorang bangsawan menyaksikan semua kejadian itu Bapak Ibu. Ada seorang bangsawan, satu nobleman melihat semua itu, terus dia main matematika di sini. Dia pikir kalau satu wortel bisa menghasilkan 5 ekar tanah, lalu Anda bisa menyelesaikan sendiri kan kalimat itu. Keesokan harinya dia datang membawa seekor kuda stallion, black stallion, warna hitam, gagah, tinggi, besar, bagus. Terus dia bilang, Baginda Raja, saya adalah seorang peternak juga. Ini kuda saya ternak dan ini adalah kuda yang terbaik. Maka aku berikan ini kepada Baginda Raja. Rajanya tahu apa yang ada di dalam hatinya. Raja bilang, baik, terima kasih. Udah gitu aja. Rajanya cuma bilang terima kasih. Terus dia terganggu, ya. Dia terganggu sekali. Dia protes sama raja. Bentar katanya. Wait a minute ya, something is wrong. Jadi yang kemarin itu memberikan wortel, kamu kasih tanah sekian banyak, saya kasih kamu kuda ini, saya gak dapat apa-apa. Terus rajanya bilang apa Bapak Ibu? Rajanya bilang, karena si petani itu mempersembahkan dan memberikan wortel itu kepada saya.
sedangkan kamu memberikan kuda itu untuk kamu. Ya. Jadi kita kalau mau berubah Bapak Ibu, kita berubah untuk Dia. Ya. Itu dimulai dengan Roma 8 pasal 8 ayat 1, bahwa tidak ada penghukuman, tidak ada tuduhan bagi mereka yang ada dalam Kristus. Jadi untuk kita benar-benar berubah, kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa kita ini berdosa, tetapi kita dicintai. Oleh karena itu kita bisa memberanikan diri untuk kita berubah. Saya kasih 2 ilustrasi lagi lalu kita selesai. Ada suami istri datang ke saya. Mereka sedang bermasalah. Si suami itu habis ketahuan selingkuh. By the way, kalau saya bilang suami, kenapa kok kalau contoh selingkuh selalu saya pakai suami ya? Padahal sebetulnya sama aja gitu. Ya, di luar sana istri selingkuh juga banyak. Tapi di gereja itu perempuan lebih banyak Bapak Ibu. Jadi saya mengkhawatirkan keselamatan saya. Jadi saya keluar dari sini harus aman gitu. Jadi saya melihat nih, ini yang lebih banyak perempuan. Jadi si suami ini habis selingkuh, terus kita cari tahu selingkuhnya berapa kali, dengan siapa kan gitu. Karena katanya kalau selingkuh sekali bisa jadi khilaf. Ini bukan pembenaran, tapi bisa jadi khilaf, ya. Bisa jadi puber kedua, kacau apa, semua oke lah, fine. Kalau selingkuh kedua kali ada unsur kesengajaan, kalau 3 kali itu sudah pola. Jadi kita tahu, kita berhadapan dengan, ternyata ini hanya sekali, itu pun dia bukan selingkuh yang menggunakan perasaan sama teman SMP atau siapa, bukan. Ini dia pergi ke panti pijat atau apa begitu. Dan saya selalu punya satu teori yang saya tetap berpegang sama teori itu. Yaitu orang gak diam-diam, apalagi sudah punya pasangan kok diam-diam pergi ke panti pijat. Itu sudah pasti di balik itu ada dorongan dari pornografi, sudah pasti. Karena terlalu sering ada di dalam kebiasaan abuse pornografi, akhirnya dia harus melakukan apa yang dia lihat. Ya udah, kita tahu konseling berjalan, semua kita coba, saya jelaskan. Sebisanya kita berusaha mengarah ke pemulihan. Lumayan berjalan dengan baik. Pada akhir daripada sesi konseling itu si suami bermaksud baik bilang apa? Dia bilang begini, saya tahu dia tulus. Dia bilang, saya janji katanya. Di depannya istri sama depan saya. Dia bilang, saya janji. Saya pasti nggak akan mengulangi lagi. Saya janji saya akan berubah. Saya akan hati-hati, saya akan tidak mengulangi, dia pokoknya berjanji macam-macam. Terus saya memberanikan diri ya, dengan discernment, membedakan, kita minta hikmat sama Tuhan. Saya sense ada yang kurang pas. Saya bilang sama dia gini, saya menghargai maksud baikmu, saya tahu kamu tulus ngomong seperti itu. Terus saya bilang, but you will fail, kamu akan gagal. I'm not trying to be negative. Tapi saya bilang, you will fail. Karena sekarang kamu akan berhasil. 2 tahun lagi, bisa khilaf lagi loh. Kenapa? Karena kamu berusaha berubah karena takut. Karena takut nanti kalau ketahuan lagi ya, tahu sendiri orang kalau masalah begitu ketahuan kan neraka sesaat di rumah tangga. Jadi berdasarkan itu kamu mau berubah, baik sih daripada nggak berubah, tapi itu nggak akan tahan lama saya bilang. Kamu hanya bisa berubah kalau kamu mengerti satu. Ya, satu tentunya kamu tahu bahwa kamu salah, kamu mau bertobat. Kedua, kamu harus ngerti kamu berubah itu untuk Tuhan. Untuk mencintai Dia yang terlebih dahulu mencintai kamu. Yang terlebih dahulu tidak menuduh kamu, tidak menghukum kamu. Konsekuensi mungkin jalan tetapi maksudnya no condemnation buat kamu. Dan tetap mencintai kamu apa adanya, tidak berdasarkan apa yang kamu lakukan, tetapi berdasarkan siapa Dia, kasihnya yang sempurna. Can you understand itu saya bilang? Can you understand that? Kalau kamu bisa berdasarkan itu, barulah kamu bisa benar-benar berubah. Karena pada waktu kamu mengerti kebaikan Tuhan itu, dosa hilang rasanya. Paham ya? Kalau ada anak, itu kecanduan pornografi, kecanduan lihat terus gak bisa berhenti. Terus dia bilang, aku harus berhenti. Karena aku orang Kristen, aku harus jadi orang Kristen yang baik. Satu, karena aku takut dihukum. Kedua, ya karena aku mau jadi orang Kristen yang baik. Tidak ada salahnya sih. Cuman kalau berubahnya karena itu,
berapa saat lagi pasti jatuh lagi. Tapi kalau dia menyadari bahwa betapa Tuhan itu mencintai dia, ya perhatikan ini ya, karena ini bagi saya cukup sulit untuk menjelaskan. Jadi Anda semoga tidak sulit untuk menangkapnya. Kenapa kok sulit menjelaskan? Karena menjelaskan ini bisa disalah mengerti loh, nanti hyper grace gimana? No, saya tidak promote hyper grace. Saya promote pertobatan loh. Tapi kenyataannya adalah, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada. Jadi dengan kata lain, jangan salah menangkap ya, kalaupun kita tetap tinggal di dalam jalan kita yang lama, tidak jaga mulut, tidak jaga mata, ya kenyataannya tetap Tuhan itu cinta kamu, gitu aja. Bukankah itu kabar baik? Hati-hati loh, itu hyper grace loh. Nanti orang bisa memakai itu untuk sebuah alasan untuk berbuat dosa, license to sin. Enggak juga. Kalau kamu mengecap kebaikan Tuhan yang itu, justru dosa itu hilang rasanya. Karena sekarang kamu tidak perlu lagi, kamu lihat mau ngeklik pornografi atau mau marah, mau maki orang, kamu mau tahu bahwa kalau aku lakukan ini pun dia tetap sayang sama aku. How can I do that to him? Bukan takut, tapi how? And aku gak perlu juga melakukan itu, karena aku telah mengecap sesuatu yang lebih indah. Sehingga ini hilang rasanya. Ya, saya kasih ilustrasi terakhir. Ini by the way saya 1 jam pulang di mobil sama teman saya dari kantor ya, bahas tentang ini. Dia gak bisa nangkap bahwa Tuhan itu mencintai tanpa syarat. Sulit, ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Apalagi di kalangan karismatik, itu suatu yang sangat sulit untuk dimengerti. Padahal itu adalah kunci dalam perubahan kita. Ya, anyway, satu ilustrasi terakhir, Anda bayangkan ada seorang anak di rumah diberitahu sama papanya, dikasih hukum Taurat, dikasih tahu, nak, jangan lari-lari ya, jangan lari-lari di rumah. Kalau kamu lari-lari nanti kamu akan memecahkan barang, dan di sini ada vas yang priceless, yang tak ternilai harganya. Tolong please jangan lari-lari. Udah diberi satu hukum. Tapi namanya juga anak. Di dalamnya ada sinful nature. Apa yang dia lakukan? Lari-lari lah. Apalagi kalau dikasih tahu jangan lari-lari, tambah pingin lari. Kalau kita bilang sama anak, jangan buka itu, tambah kepingin buka. Akhirnya lari-lari, yang terjadi apa Bapak Ibu? Pecah. Beneran pecah. Tapi karena dia terjadi pertobatan, dia menyesal, sungguh-sungguh dia menyesal. Nah ini yang membedakan ya. Dia menyesal. Waktu dia menyesal, dia datang kepada papanya terus dia bilang, "Pak, I'm so sorry, saya minta maaf benar-benar sebesar-besarnya, tolong ampuni anakmu ini." Papanya karena orang tua yang penuh dengan cinta dan bijak, papanya bilang sama anaknya, dipeluk, dibilang, "Kamu lebih berharga daripada vas ini. Bahkan nyawaku pun kuberikan untuk kamu. Aku mencintai kamu nak, bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi siapa aku. Aku adalah kasih yang sempurna." Dia cintai. Making disciples, transforming